Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 大家好，我的名字是Ilmi Hasanah dengan NIM 19221470. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi sistem Enterprise Resource Planning atau yang disingkat sebagai ERP dengan menggunakan aplikasi Odoo. Presentasi ini sebagai hasil uji profesiensi yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Sarana Informatika bersama dengan Jidoka Sistem Indonesia. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang implementasi sistem ERP ini, alangkah baiknya kita tahu lebih dulu nih pengertian dari sistem ERP. Jadi, Enterprise Resource Planning itu adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. Sistem ini menyatukan berbagai fungsi bisnis ke dalam sistem yang komprehensif yang dapat diakses lintas divisi. Dengan ERP juga, perusahaan dapat mengolah sumber daya dengan lebih efisien, memperoleh informasi tentang operasi bisnis, dan meningkatkan kolaborasi antar tim. Contoh sederhana dari penerapan ERP itu ada di perusahaan manufaktur, perusahaan retail, dan juga startup teknologi. Di perusahaan manufaktur sendiri, modul yang digunakan itu bisa modul produksi, inventory, dan juga keuangan. Sementara tujuannya itu meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi limbah bahan. Dan di perusahaan retail, itu modul yang digunakan bisa penjualan, persediaan, dan juga SDM atau sumber daya manusia. Tujuannya mengelola stok secara real time dan meningkatkan layanan pelanggan. Sementara startup teknologi itu modul yang digunakan bisa keuangan, project, dan juga CRM atau Customer Relationship Management. Tujuannya untuk mempermudah pelaporan dan manajemen project lintas tim. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi ERP pada toko batik Nusa Pusaka. Implementasi modul ERP sendiri dimulai dari pengadaan bahan atau produk melalui modul pembelian yang mencatat vendor dan juga transaksi. Lalu barang yang datang itu dicatat di inventory untuk mengolah stok produk. Setelah produk tersedia, modul penjualan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan, pengiriman, dan pembayaran, sementara seluruh aktivitas dari pengadaan hingga penjualan tersebut otomatis akan terhubung ke modul keuangan sehingga arus kas, biaya, dan laba bisnis itu dapat dipantau secara rapih dan juga real time. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi ERP dengan menggunakan aplikasi Odoo. Ini adalah tampilan aplikasi Odoo-nya. Di sini saya akan menjelaskan di aplikasi Odoo ini bagaimana modul-modul yang ada di aplikasi ini saling berintegrasi satu sama lainnya. Saya akan menjelaskan tentang modul penjualan, modul akuntansi, modul pembelian, dan juga modul stok persediaan. Pertama-tama kita buka dulu nih ke modul stok persediaan. Ini adalah tampilan dashboard dari modul stok persediaan. Lalu kita ke menu produk. Nah, di menu produk ini kita bisa lihat di Blazor Navi dan juga Laguna Deskrim itu memiliki stok 0. Artinya dia tuh stok itu udah habis, kosong, nggak ada gitu. Nah, untuk itu kita harus beli produknya dulu kan. Kita harus membeli produk itu ke vendor. Nah, untuk itu kita ke modul pembelian untuk membeli produk ke vendor. Modul pembelian ini adalah tampilan modul pembelian dan kita tuh bisa melihat vendornya di menu order terus ke pemasok. Nah, ini adalah pemasok dari pemasok yang udah tersimpan di database. Kita juga bisa menambah pemasoknya dengan mengklik menu baru. Terus kita bisa pilih perusahaan atau orang. Terus kita ketik lah. Terus habis itu kita nanti akan langsung otomatis tersimpan di database. Tapi sementara kita menggunakan pemasok yang udah ada dulu ya. Sebentar. Kita isi aja dulu deh. Kayaknya ini nggak bisa gagal tadi diklik. Jadi kita misalnya isi ya pemasoknya di perusahaan misalnya. Misalnya kita punya batik Malang. Terus emailnya kita isi batik pemalang@gmail.com. Oke, jalannya misalnya Jalan Pemalang. Terus kotanya misalnya di Malang.
Kotanya Malang, atau enggak yang di Malang, terus kode posnya kita bisa isi, terus negaranya negara Indonesia. Oke, kalau sudah kita langsung ke menu order. Jadi udah nggak usah disimpan lagi karena ini udah langsung otomatis tersimpan di database. Kita lihat masuk, ada ya tuh batik Pemalang. Nah, kalau sudah kita ke menu permintaan penawaran. Nah, di sini kita buat baru, masuknya batik Arulika. Tadi ada nggak? Oh ya, ini ada batik Pemalang, ada batik Indah Malaya ya. Tapi kita pilih aja batik Arulika. Lalu date ordernya tanggal 31 Desember. Lalu kedatangan yang diharapkan kita pilih seminggu kemudian misalnya. Oke, kalau sudah kita pilih produk nih. Dipilih produk ini kita tambahkan produk yang tadi stoknya kosong. Sebenarnya misalnya blender Navi dengan kuantitas 1 lusin yaitu 12. Nah, nanti udah langsung otomatis terhitung jumlahnya. Jadi harga satuannya 99.900 dengan pajak 12%. Lalu ketika dijumlah total, misalnya harga satuan dikali kuantitas, jumlahnya jadi 1.198.800. Nah, setelah ini kita tambah lagi produk Laguna Dress Cream. Ini udah ada ya produk-produknya, udah tersimpan juga karena itu terhubung ke inventory juga. Nah, jadi kita pilih Laguna Dress Cream. Kalau sudah, kita pilih kuantitasnya tuh 12. Nah, nanti udah langsung otomatis terjumlahkan. Dari harga satuannya 200.900, jumlahnya jadi 2.410.800. Nah, nanti otomatis juga langsung terjumlahkan jumlah sebelum pajak itu 3.609.600, pajaknya 397.056 rupiah, dan total dari jumlah sebelum pajak tambah pajak barang jadi total semuanya 4.006.656 rupiah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke informasi lainnya. Di sini kita pilih termin pembayaran. Termin pembayaran itu bisa akhir bulan berikutnya. Kita bisa pilih ya salah satunya, tapi saya pilih akhir bulan berikutnya. Nah, kalau sudah semua nih, kita langsung kalau sudah kita kirim RFQ ke vendor. RFQ itu apa? RFQ itu adalah request for quotation. Jadi sederhananya gini, perusahaan itu meminta permintaan harga kepada vendor. Nah, nanti vendor tuh ngecek nih apakah harga yang ditawarkan oleh perusahaan itu sesuai atau tidak, terus barang yang diminta juga apakah tersedia atau tidak. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita kirim RFQ-nya ya. Kirim RFQ, nanti akan muncul, nah ini template buat email. Kita pilih kepada Batik Arulika. Nah, kalau sudah sesuai semua, kita tinggal klik tombol kirim. Klik tombol kirim, tunggu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini tuh kayak kita tuh jadi bisa melihat updatean, pokoknya update statusnya secara real time gitu. Jadi kita bisa tahu nih perkembangan dari orderan kita. Nah, kalau sudah kita konfirmasi, ini dulu statusnya kan berubah. Yang awal jadi PPW menjadi PPW dikirim. PPW itu proposal, procurement proposal worksheet. Jadi ini tuh sederhananya adalah lembar usulan pengadaan yang menampilkan daftar kebutuhan barang. Nah, setelah PPW dikirim, kita konfirmasi order. Nanti vendor akan menerima email dari kita. Nah, kalau sudah, kita lihat nih di sini. Order permintaan penawaran. Ya benar, permintaan penawaran. Setelah sudah, ini ada salah satu yang tidak diakui. Orderan kita tuh masih belum diakui oleh vendor tersebut. Jadi vendor tersebut belum mengakui resi yang kita kirimkan. Jadi untuk itu kita harus mengirimkan email kepada vendor supaya dia tuh mau mengakui orderan yang kita kirimkan ke dia. Itu sebabnya kita kirim PO. Klik kirim PO. Nanti otomatis akan tampil template email seperti ini. Kita pilih kepada Batik Arulika.
Nah ini ada ini ya, ada tulisan mohon akui resi pesanan ini. Nanti vendor itu wajib untuk kalau misalnya semua pesanan sudah sesuai, maka vendor wajib untuk mengklik akui ini. Nah kalau sudah, kita kirim. Nah udah kan. Nah sekarang kita akan melihat point of view dari vendor, sisi vendor. Kita buka email dulu. Nanti email akan melihat vendor akan menerima email dari kita. Nah seperti ini. Nah kalau email melihat vendor, maksudnya vendor melihat email ini, dia bisa lihat orderan kita. Nanti di situ ada harga, ada produknya, ada harga satuan, intinya semua detail pesanan kita tuh tercetak di sini. Nah kalau semua sudah sesuai, nanti vendor bisa klik akui. Oke, sudah. Nah kalau sudah, nanti otomatis akan terupdate di aplikasi Odoo-nya. Kita refresh terlebih dahulu. Nah seperti ini. Yang awalnya tidak menjadi ya, jadi akui. Ini adalah ini tuh seperti final akhirnya dari pembelian ini gitu, orderan ini gitu. Jadi akhir dari orderan ini gitu. Jadi kalau misalnya udah tekan ya, berarti sudah ya. Berarti kita tinggal nunggu barangnya sampai ke admin gitu, atau diterima oleh admin. Nah misalnya barang tuh udah diterima oleh admin. Nah tunggu, kita lihat dulu ke permintaan penawaran. Nah di sini udah nggak ada kan, udah nol, yang tidak diakui udah nol. Berarti orderan kita juga udah dihapus. Nah setelah barang tuh udah diterima oleh admin, kita tuh bisa ke persediaan. Kita bisa lihat stok persediaan. Di sini ada penerimaan barang. Jadi di stok persediaan ini lihat ada statusnya siap. Kan ada tanggal terjadwalnya lusa. Statusnya siap. Terus kita klik. Sini kita bisa validasi. Kita validasi dulu. Validasi nanti akan langsung muncul selesai gitu. Nah kalau udah selesai, nanti terupdate juga nih, terupdate ke modul pembelian. Kita lihat. Nah di sini udah langsung terupdate kan. Jadi kuantitas yang diterima telah diupdate. Yang Laguna dress cream yang awalnya itu stok nolnya 0, maksudnya stoknya itu 0, itu menjadi 12. Terus juga sama blazer navy yang awalnya stoknya itu kosong atau 0, itu jadi 12, udah terupdate gitu. Nah kita lihat ke produk apakah sudah terupdate atau belum. Kita lihat ya, menu produk. Nah ini udah terlihat. Kalau blazer navy stoknya udah 12, terus Laguna dress cream juga stoknya sudah 12 gitu. Nah kalau sudah kita lihat lagi. Nah kalau sudah, berarti kita tinggal nunggu tagihan dari pembayaran produknya. Kita bisa cetak, pilih menu cetak. Tunggu sebentar. Nah kalau sudah, kita unggah tagihan, terus cetak PO-nya, maksudnya unggah tagihan PO-nya. Nah kalau sudah, kita konfirmasi. Tanggal tagihannya jangan lupa diisi. Tanggal tagihannya misalnya hari ini. Oke. Kalau sudah, kita konfirmasi. Ini yang awalnya tadinya itu draft, jadi sekarang sudah terekam. Nah kalau sudah, kita pilih klik menu bayar maksudnya. Terus jurnalnya bank, menu payment. Terus kalau misalnya semua sudah sesuai dengan memo bilnya kan udah ada ya. Terus kita pilih create payment. Nah yang awalnya tadi sekarang berubah statusnya menjadi in payment atau belum lunas. Nah ini nanti akan terhubung nih ke modul akuntansi. Nah kita ke modul akuntansi coba. Modul akuntansi, kita pilih ini pemasok, kita lihat tagihan. Nah tagihannya ini ada kan ya, Batik Unikat dengan tagihan sekian, statusnya masih in payment. Nah ini tuh contoh filenya ya. Kalau misalnya mau di download atau mau di print, ini contohnya. Jadi kita abaikan saja yang ini.
kalau udah nanti kita pilih menu bayar. Bukan menu bayar, tapi kita ke pemasok lagi, terus ke pembayaran. Bukan ke pembayaran, tapi ke pemasok. Nah, iya pembayaran benar. Jadi mungkin tadi ini ya. Jadi ke pemasok terus ke menu pembayaran. Nah, di sini kan negara bagian masih dalam proses. Nah, kita validasi dulu nih. Kita validasi, oke, akan berubah yang awalnya dalam proses menjadi lunas. Nah, setelah sudah kita ke tagihannya ini masih statusnya in payment kan. Nah, tapi yang pasti pembayaran udah negara bagian udah lunas. Jadi kita ke menu akuntansi, terus rekonsiliasi, terus pilih Bank Arunika, pilih ini, terus rekonsiliasi. Nah, setelah sudah kita pilih akunnya, akun bank, terus pajaknya 12%. Semua sudah sesuai, terus kita pilih rekonsiliasi. Nah, kalau sudah, kita ke menu pemasok lagi, terus ke menu tagihan. Nah, sekarang tagihannya statusnya berubah menjadi lunas. Nah, ini tagihannya berubah menjadi lunas, terus kita kembali lagi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang modul penjualan. Kita lihat modul penjualan. Nah, ini adalah tampilan modul penjualannya. Di sini saya pilih order, terus pilih pelanggan. Kita bisa menambahkan nama pelanggan baru. Nah, di sini kita pilih baru, menu baru, terus di sini pilih orang karena kita perorangan, terus pilih namanya Harunika dengan email harunika@gmail.com. Nah, setelah sudah perusahaan nggak usah diisi, nama jalan aja, Jalan Bekasi Timur, kotanya Bekasi Timur, kode posnya 17320, dan negaranya adalah Indonesia. Klik. Nah, kalau udah, kita udah nggak perlu lagi nih cari menu atau tombol simpan tuh di mana, karena udah otomatis langsung tersimpan di database. Jadi kita lihat ya di order, terus ke pelanggan. Udah ada kan nih langsung Harunika. Nah, kalau sudah, kita ke order. Kita ke order, terus pilih menu baru, order penjualan, terus pilih pelanggan. Pelanggannya adalah Harunika. Nah, udah langsung otomatis alamatnya tertera di sini. Tanggal kadaluarsanya itu besok. Terus termin pembayarannya bisa akhir bulan berikutnya. Nah, kalau udah, kita pilih tambahkan produk yang ingin dijual. Misalnya adalah tadi blazer navy dengan kuantitasnya 5. Lalu dengan jumlah 185.600. Bukan, di enter dulu, lalu langsung ya jumlahnya langsung tertotal, jadi 928.000. Lalu produk yang kedua misalnya Laguna Dash Cream dengan kuantitas 2, bisa 2. Kalau udah langsung tekan enter, langsung terjumlah ya 581.400. Nah, jadi jumlah sebelum pajaknya 1.509.400, sementara pajak barangnya 166.034, dan total seluruh belanjanya maksudnya total seluruh produk adalah 1.675.434. Nah, kalau sudah udah sesuai semuanya, kita pilih kirim. Nah, awalnya masih penawaran, jadi ada penawarannya terkirim. Nah, di sini kita kirimnya bisa ke emailnya Harunika. Udah langsung ada template-nya ya, lalu kita langsung aja klik kirim. Nah, kalau sudah, kalau sudah nanti akan ada ini update-annya ya. Kita bisa lihat updatean dari penawaran di sini. Kalau sudah, kita konfirmasi, kita pilih klik konfirmasi. Nah, yang awalnya tadi penawaran terkirim berubah statusnya menjadi order penjualan. Nah, kita lihat nih,
kita lihat ke orderan, masih siap difakturkan kan, statusnya siap difakturkan. Terus kalau kita ke stok persediaan, kita lihat apakah persediaannya berkurang atau tidak. Tapi kita ke order pengiriman dulu. Order pengiriman kita lihat nih, statusnya kan udah siap ya. Tanggal jadwalnya juga hari ini. Nama kontaknya juga hari ini, Kak. Referensinya WHO 0007. Terus kita klik. Nah, produknya tersedia. Nah, kalau udah tersedia semuanya, kita validasi. Nah, yang awalnya dari statusnya siap, sekarang sudah selesai. Nah, kita cek nih produknya apakah berkurang atau tidak. Nah, terlihat kan produknya sudah berkurang, yang awalnya dari 12 menjadi 7. Terus juga Laguna Days Game yang awalnya 12 menjadi 10. Ini berhasil ya. Nah, terus kita kembali lagi ke modul penjualan. Di modul penjualan ini kita buat faktur. Nantinya kita akan mengirimkan faktur kepada emailnya Harunika. Jadi kita buat faktur. Nah, faktur reguler buat draft, kita buat draft dulu, kita cek, itu udah benar, harganya juga udah benar. Nah, sekarang kita konfirmasi. Yang awalnya draft sekarang sudah terekam. Kalau sudah, nanti kita klik kirim. Kita kirim dulu, klik kirim buat fakturnya. Harga total yang harus dibayarkan berapa. Kalau udah, ini invoice-nya, nomor invoice-nya. Terus kalau semua sudah sesuai, kita tinggal klik kirim. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, ini adalah apa sih namanya, printan atau file yang akan dikirimkan ke Harunika lewat emailnya. Jadi ini contohnya aja gitu. Ini diabaikan aja. Maksudnya ini hanya contohnya saja gitu. Jadi kita bisa melihat, oh ini file yang akan bentuk file yang nantinya akan dikirimkan ke emailnya Harunika seperti itu. Nah, ini faktur pengelanggannya udah ada ya, invoice INF terus 2025-0007. Kita kirim, udah terkirim. Lalu kalau misalnya udah terkirim, terus misalnya udah pembayaran, kita klik bayar. Terus kita pilih jurnalnya bank, metode pembayaran manual payment, terus jumlahnya udah sesuai ya, Rp1.675.434. Terus kita pilih create payment. Nah, udah kan yang awalnya tadi sekarang berubah statusnya menjadi in payment, yaitu belum lunas atau dalam pembayaran. Nah, kalau sudah, nah ini akan terhubung ke modul akuntansi. Nah, sekarang kita ke modul akuntansi. Terus kita lihat pelanggan. Bukan ke pelanggan deh. Kita lihat faktur. Lihat faktur nih. Ini ada kan fakturnya Harunika, statusnya masih in payment. Nah, ya kan, statusnya masih in payment. Nah, untuk itu kita ke pembayaran. Ini masih dalam proses, lalu kita validasi dan tulisannya berubah menjadi lunas. Kita ke pembayaran lagi, berubah ya, negara bagian menjadi lunas. Kita ke pelanggan, tapi di faktur itu statusnya masih in payment. Nah, untuk itu kita ke akuntansi, rekonsiliasi, terus kita pilih piutang usaha Harunika, kita klik ini, lalu pilih rekonsiliasi. Di akun kita pilih bank, menu bank, pajaknya 12%, terus jumlahnya udah sesuai ya, Rp1.675.434. Nah, setelah semua sudah sesuai, kita pilih rekonsiliasi. Nah, selesai. Nah, kalau sudah, kita ke pelanggan lagi nih, menu pelanggan kita lihat fakturnya. Nah, faktur yang berubah kan, statusnya menjadi lunas. Kita lihat. Nah, yang awalnya dari in payment menjadi lunas. Faktur lunas. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke menu penjualan. Itu sudah ya fakturnya. Nah, fakturnya juga udah lunas. Nah, dengan lunas ini adalah finalnya, berarti udah selesai penjualannya. Nah,
Dengan berubahnya status lunas ini, tahapan penjualan pun juga sudah selesai. Oke, jadi begitu ya, bagaimana modul-modul yang ada di aplikasi Odoo ini saling berintegrasi satu dengan yang lainnya. Dengan modul penjualan, modul akuntansi, pembelian, stok persediaan, jadi mereka saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan begini, kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah bahwa sistem ERP ini menyediakan alat yang mampu meningkatkan proses bisnis dalam sebuah perusahaan seperti keuangan, SDM, produksi, penjualan, dan lainnya secara real time. Implementasi ERP berbasis Odoo telah membantu banyak industri dalam mencapai efisiensi operasional, baik dari sisi waktu maupun biaya. Proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dijalankan secara otomatis sehingga mengurangi risiko human error dan mempercepat alur kerja. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang kurang berkenan, baik itu dari materi yang saya sampaikan maupun cara pembicaraan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.